iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Akan menjelaskan sedikit tentang masa transisi. Transisi dari masa demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru. Hal ini ditandai dengan menurunnya kepercayaan terhadap Soeharto karena ada beberapa dugaan bahwa ia terlihat dalam gerakan 30 SPKI dan juga ia tidak bertindak tegas terhadap TKI. Aksi Tritora. Aksi Tritora merupakan rakyat di mana terjadinya demo yang terdiri dari berbagai kesatuan, seperti Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Kesatuan Mahasiswa, Kesatuan Pelajar, Kesatuan Buruh, Kesatuan Sarjana, Kesatuan Wanita, dan Kesatuan Guru. Pada tanggal 12 Januari 1966, pada saat demo terjadi, kericuhannya yang mengakibatkan seseorang mahasiswa terutama dari UI yang bernama Arif Rasman Hakim meninggal dunia karena tertembak. Ia diberi gelar pahlawan Ampera. Isi Tritora: 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Supersmart. Supersmart adalah surat perintah 11 Maret yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, yakni pemberian wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan keadaannya. Beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersmart yaitu: 1. Situasi dengan secara aman keadaan kacau dan genting. 2. Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. 3. Menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Memulihkan keadaan dan wibawa pemerintahan. Ini saya akan memberitahu tentang dualisme kepemimpinan nasional. Nah, pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah terjadi pada tanggal 30 September 1965. Namun pidato ini ditolak oleh MPRS. Nah, pada tanggal 28 Juli 1966 diresmikannya Kabinet Tampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. B. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Langkah pertama melakukan pembangunan nasional tersebut adalah dengan pembentukan Kabinet Pembangunan 1. Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada tanggal 6 Juli 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Nah, di sini ada 5 terdapat Pancakrida Kabinet yang dapat kita lihat di bawah sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang partai peserta pemilu. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan, justru sebaliknya menambah permasalahan. Penyebabnya bukan hanya karena persaingan antar parpol, melainkan juga persaingan di dalam tubuh parpol
antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR tahun 1973. Dan pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Hal itu disebabkan oleh pergerakan kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar. Kekuatan penyokong Golkar adalah aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Apalagi pemilu tersebut berlangsung dengan slogan luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ketidakpuasan yang ada di masyarakat misalnya mengenai dibatasinya jumlah partai-partai politik dan engerahan pegawai negeri sipil dan ABRI, serta keluarga mereka untuk mendukung Golkar. Stabilisasi penegaraan. Pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soekarno menyerupai kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri, mewujudkan Pancasila dan Eka Pasasa bagi ikrar tersebut. Presiden Soekarno mengunjungkan nama Eka dengan masuk menegaskan bahwa penyusunan pedoman pengkhianatan dan pengalaman Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang melainan agama dan percaya. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak semena-menanya. 3. Mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokrasi dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain hingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Selain itu, dalam penyelenggaraan Orde Baru mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila. A few moments later. Dan saya ingin melanjutkan penjelasan penerapan Dewi Fungsi ABRI. Pertama kali ditulis oleh H.M. Nasution, ABRI memiliki peran ganda, yaitu selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Di MPR dan DPR mendapatkan jatah kursi dengan cara mengangkatkan tanpa melalui pemilu. Dasar hukum pelaksanaan Dewi Fungsi ABRI diantaranya yaitu ketetapan MPR yaitu sejak tahap MPRS nomor 2 tahun 1969 hingga tahap MPR nomor 5 tahun 1997. Selain itu, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 15 dan 16 tahun 1969 yang dipembarui menjadi Undang-Undang nomor 4 dan 5 tahun 1975. TNI secara organisatoris bukanlah penggolongan menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga yang lain. Ingin sedikit menjelaskan tentang rehabilitasi ekonomi Orde Baru, seperti penjelasan di atas. Menanggulangi masalah utang dengan dibentuknya IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia.
menjalin kerjasama dengan IMF, mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal dalam menetapkan UU Penanaman Modal Asing atau UU PMMA dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri UU PMDN. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru berlandaskan pada TAP MPRS nomor 32 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintahan harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan rakyat. Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN atau anggaran pendapatan belanja negara berimbang. Untuk menanggulangi masalah utang piutang negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris atau disebut dengan Paris Club untuk merundingkan hutang piutang negara dan ke London, Inggris atau London Club untuk merundingkan hutang piutang swasta. A few moments later. Pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lain adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri UU PMDN nomor 6 1968. Salah satu hal dalam UU PMDN adalah adanya klausa yang menarik yang menyebut bahwa dalam penanaman modal dalam negeri perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 50% sahamnya. Akan menjelaskan sedikit tentang pertanian. Dalam bidang pertanian, pemerintah menerapkan konsep revolusi hijau dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan mengoptimalkan peran KUD atau operasi unit desa. Pemerintah juga mendirikan Bulog atau Badan Usaha Logistik sebagai badan pengusaha stok beras yang bekerja sama KUD. Program ketiga adalah pemerintah mengadakan PPL atau penyuluhan pertanian lapangan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada masyarakat. B. Pendidikan. Di bidang pendidikan, program pembangunan dibagi menjadi pelita. Beberapa pelita. Pada pelita pertama, pemerintahan memfokuskan pada pemberantasan buta huruf. Pada pelita kedua, pemerintah melakukan pemerataan pendidikan. Sedangkan pada pelita 5, pemerintah mulai merintis program wajib belajar sampai tingkat SMP yang disebut wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar berada pada era Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984. Penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978 dengan pembentukan kelompok belajar atau kejar. C. Keluarga berencana atau KB. Pada Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan pendudukan yang dikenal dengan keluarga berencana atau KB. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. D. Kesehatan masyarakat posyandu. Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leinema dan Dr. Pata pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikan proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lema Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Country atau HC di 8 lokasi, yaitu Indrapura atau Sumut, Bojongloa atau Jabar, Salaman atau Jateng, Mojosari atau Jatim,
Kesimen atau Bali, Metro atau Lampung, DIY, dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962, Presiden Soekarno merencanakan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional. Integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur ke bawah wilayah Indonesia tidak terlepas dari suatu politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat atau Amerika Serikat dan blok Timur atau Uni Soviet. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang bermanfaat kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah: yang pertama, União Democracia Timorense atau UDT, Persatuan Demokrasi Rakyat Timur, yang ingin merdeka secara berharap. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timur Timur menjadi negara bagian dari Portugal. 2. Frente Revolution dan Timur Leste Independent atau Fretilins Front Revolution, kemerdekaan Timur Timur, yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Dan ketiga, Associação Popular Democracia Timorense atau EPODT, Ikatan Demokrasi Populer Rakyat Timur, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu, terdapat 2 partai kecil, yaitu Kota dan Tabalhista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang persaudaraan. Bidang politik positif. A. Pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenannya, yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. B. Di dalam peleburan partai agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Negatif. A. Terbentuk pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter, demokratif, dan sentrasi. B. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dikatakan topeng untuk melanggengkan sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR, Soeharto selalu terpilih. C. Membijakkan politik, teramat birokratif, tidak demokratif, dan cenderung KKN. Bidang ekonomi. A. Indonesia mengubah status dari negara mengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. B. Penurunan angka kemiskinan. C. Harga 9 bahan kebutuhan pokok atau sembako dan BBM yang murah. Negatif. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat serta semakin tajam. B. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Membangun tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian.